ono wong lanang, ada laki-laki pengen punya anak, wong lanang lu pengen dua anak, mungkin itu ganti apa-apa Nobel di Fatihah. Jadi yang berbunyi waktu mesin itu dibuka seret Al-Fatihah, buka diutek-utek belas. Besok bunyi yang mana dibuka waktu mesin Al-Fatihah. Ayo ngeteng nopo mboten? Fatihah yo Fatihah, tapi yo ambil dikono eno. Bapak di Fatihah dadi. Lah nek di Fatihah itu dadi saiki aku praktek kali. Mburi sakmono ae wedok. Nek kene Al-Fatihah pelengku. Kalau yang nggak wajib saja semangatnya kayak gini, apalagi yang wajib seperti sholat subuh. Pasti masjidnya nggak muat deh. Di antara tujuan dari hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menguatkan mahabbah cinta kita kepada Rasulullah serta ghirah kita untuk lebih meneladani Rasulullah dalam seluruh aspek kehidupan agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan benar, selamat, mulia, bahagia dunia sampai akhirat. Kunci utamanya adalah itba', meneladani Rasulullah. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Dan apa yang harus kita teladani dalam konteks kekinian peradaban? Ini yang akan saya uraikan, digabung dengan damai itu indah. Kalau kita mampu mencontoh, meneladani Rasulullah, dan apa yang harus kita contoh dari Rasulullah dalam kekinian peradaban. Ini yang akan saya uraikan. Mudah-mudahan selesai dalam 15 menit. Yang pertama, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah buat kalian semua teladan kebaikan. Rasulullah menjadi teladan, alasan pertama karena Rasulullah itu manusia. Mari kita berangkat dari satu makalah saya sampaikan dan tolong ditirukan sama-sama. Yang kenceng, kompak. Yang ikut nirukan ini saya doakan mudah-mudahan 3 hari lagi rezekinya lancar. Nah, rezeki semangat ya. Yang nggak mau ikut menirukan saya nggak tanggung jawab. Ya mungkin bisa mati duluan. Sama-sama ya. Muhammadun Basyarun Lakin Lakal Basyar Bal huwa Kal yakut Bainal hajar. Muhammad adalah manusia. Akan tetapi tidak seperti umumnya manusia. Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Jadi Nabi Muhammad itu manusia. Sekarang ditirukan, disaut manusia. Nabi Muhammad itu manusia. Terus ya manusia ya. Nabi Muhammad itu manusia. Manusia yang merasa sebagai manusia. Manusia yang mengerti tentang manusia. Manusia
yang merasa sebagai manusia yang mengerti tentang manusia yang memanusiakan manusia. Nah, sekarang ganti wong. Kanjeng Nabi iku wong sing rumangsa dadi wong sing iso ngerteni wong sing gelem nguwongno. Mergo saiki akeh wong sing gak rumangsa dadi saiki akeh wong sing gak iso ngerteni saiki akeh wong sing gak nguwongno. Sing ngono iku berarti duduk ganti manusia. Sekarang tuh banyak manusia yang tidak merasa sebagai banyak manusia yang tidak mengerti tentang banyak manusia yang tidak memanusiakan yang seperti itu berarti dia bukan manusia. Apa? Secara kurikulum desain Rasulullah manusia, posturnya manusia, gesturnya manusia, organ tubuhnya manusia, ihwal yang dilakukan juga manusia utuh kayak kita. Rasulullah tuh ya makan, ya minum, ya ngantuk, ya tidur, ya pernah sakit, ya kerja, ya butuh duit, ya nikah. Emang manusia. Cuma beliau tidak seperti umumnya manusia. Kita manusia butuh tidur. Rasulullah manusia juga tidur. Sama-sama tidur, tapi tidurnya beda. Tidurnya beliau istimewa. Dan keistimewaan itulah yang harus dicontoh. Kalau manusia disuruh mencontoh manusia, itu nyambung. Ibarat kucing disuruh mencontoh kucing, nyambung. Kalau kucing disuruh mencontoh ayam, nggak nyambung. Kucing, makanlah kayak makannya ayam. Akhirnya kucing melihat ayam lagi makan. Ayam dua cucuk, cucuk, makannya gitu. Terus kucing nyontoh, makan model ayam. Ya bundas kabeh cangkemnya. Nah, kita manusia, Rasulullah manusia. Jadi kalau manusia mencontoh manusia nyambung. Misalnya manusia disuruh mencontoh jin, nggak nyambung. Manusia disuruh mencontoh malaikat, nggak nyambung. Malaikat itu la akla, la syurba, wala naumalahu. Malaikat itu nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak perlu tidur. Lihat duit juga nggak kepingin. Lihat perempuan cantik juga nggak kerenyang-kerenyang, nggak sengkring-sengkring, nggak ada ser-ser. Ada yang hebat, Superman katanya hebat. Nah kalau kita suruh mencontoh Superman ya susah. Superman terbang kita nggak bisa. Lagian Superman itu nggak begitu waras. Masa pakai celana dalam kok di luar? Rasulullah itu manusia kayak kita, tapi beda. Beliau istimewa. Contoh, sebagai manusia Rasulullah tidur. Kita manusia juga tidur. Sama-sama tidur, tapi tidurnya beda. Rasulullah kalau tidur, cuma mata saja yang tidur. Hatinya tetap terjaga, tetap sadar. Jadi ada apa-apa, tahu, dengar. Nah, kalau kita begitu tidur, total. Belek, sek. Rasulullah itu kalau mau tidur, zikir doa, zikir doa, zikir doa, zikir doa, namanya tidur. Kalau kita mau tidur, ngeloni HP. Rasulullah kalau tidur, kondisinya suci dari hadas. Nah kita, kepet-kepet ya turun. Rasulullah kalau tidur, posisinya beradab. Miring kanan, hadap kiblat, kayak posisi jenazah.
Jadi kalau di Indonesia, kepala di utara, kaki di selatan, miring ke kanan, hadap kiblat. Telapak tangan kanan dipakai bantal, pipi kanan, telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri. Mulai mapan sampai bangun ya kayak gitu tidurnya Rasulullah. Kita bisa mencontoh mapane. Tangi ini wis malang meku nggak karu-karuan. Yang tengah-tengah turu kadang tangan iso munggah tekan Gunung Agung, bisa tekan Gunung Keluk, malah kadang belakraan tekan hutan Jawa Tengah. Wis kerak. Sebagai manusia, Rasulullah yang makan seperti kita juga makan, sama makan tapi beda. Rasulullah itu kalau belum benar-benar lapar nggak makan. Kalau kita belum lapar sudah makan. Rasulullah kalau makan belum kenyang sudah berhenti. Kalau kita meskipun sudah kenyang nggak berhenti. Rasulullah kalau makan itu sedikit dan sedikit. Titik tur titik. Maka beliau kalau makan pakai tangan kanan dengan 3 jari. Ini simbol bahwa makan beliau sedikit dan sedikit. Makan yang paling jelek itu pakai jari 10. Itu jenenge wong kemaruk. Kita mencontoh nggak harus persis pakai jari 3. Ini pelajaran ilmu simbol. Pakai jari 3 artinya kalau makan itu sedikit dan sedikit. Maka pakai jari 3, nggak harus persis. Rasulullah pakai jari 3. Iya, yang dimakan kurma, roti, enak. Nah kita mau nyontoh, padahal yang kita makan soto. Kapan selesainya? Maka ada ahlus sunnah wal jamaah. Kalau sunnahnya wajib mutlak mencontoh Rasulullah persis, nggak boleh dirubah, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Itu sunnahnya. Tapi wal jamaah itu fleksibel. Wal jamaah Arab sama wal jamaah Indonesia beda. Wal jamaah Arab sama wal jamaah Badung beda. Soal berpakaian misalnya, wal jamaah Arab kalau laki-laki pakaiannya jubah. Kalau wal jamaah kerobokan, pakaiannya ya kayak gini-gini. Sama nggak usah memaksakan. Rasulullah kan pakai jubah, sunnah kita harus berjubah. Akhirnya wong kerobokan tiru jubah, ngaret jubah, nenek klopo jubah. Oleh klopo tapi klopomu dhewe meletus karo. Bisa potlek sak pikulane. Berpakaian itu yang penting satu, wajib nutup aurat. Rasulullah pakai jubah, iya, itu anjuran, pelajaran. Satu, nutup aurat. 2, sopan. Intinya di situ. Nggak usah dipersoalkan soal cingkrang atau landung, nggak usah dipersoalkan. Dulu kan banyak yang mempersoalkan. Ada RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia itu. Itu kalau ada kiai yang pakai sarung lengsreh menutup mata kaki itu, wah dikata-katain yang haram lah, isbal, minal khuyala, sombong, macam-macam. Karena Rasulullah itu pakaiannya cingkrang, engkau yuk tahu ruh Rasulullah. Gini loh, zaman Rasulullah dianjurkan berpakaian itu jangan sampai berlebihan, nutup mata kaki, jangan. Karena waktu itu pakaian masih langka, banyak yang nggak bisa beli pakaian. Jangan mentang-mentang bisa beli pakaian terus berlebih-lebihan sampai ngelengsreh, landung, ketoken, potong, cingkrang-cingkrang dikit nggak masalah, yang penting nutup aurat. Lah kelebihannya kasihkan tetanggamu yang nggak bisa beli pakaian, gitu loh. Rasulullah pakaiannya pernah landung, pernah cingkrang. Pakaiannya landung itu pakaian masih baru. Rasulullah pakaiannya cingkrang pernah, itu pakaian lama. Jadi wis ngepir. Ngono yang dipersoalnya. Nah, wal jamaah di Arab itu kalau ibadah kurban yang disembelih onta. Rasulullah kalau ibadah kurban yang disembelih onta. Memang binatang di sana kan onta. Kalau di sini adanya
sapi, kerbau, kambing. Ya sapi, kerbau, kambing. Jangan memaksakan diri. Wah ini Rasulullah kurbannya pakai nyembelih unta, sehingga terus memaksakan diri wong kerobokan kurban nyembelih unta, malah ditangkap polisi sampean. Soalnya zaman oleh unta mesti nyolong teko kebun binatang. Dari mana dapatnya? Gitu loh. Gue paham boga kita sampai enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai manusia, Rasulullah ya kencing, sama kita juga kencing, tapi beda. Kencingnya Rasulullah sama sekali tak berbau. Begitu keluar langsung lenyap ditelan alam. Gak ono ambune. Uyuhmu wis pes ini standar internasional. Apa maneh wong wedok kadung wis yes. Berkutuk. Kayak minyak goreng. Sebagai manusia, Rasulullah ya keringetan kayak kita, berkeringat. Kita juga berkeringat, tapi beda. Keringat Rasulullah wangi. Pada zaman yang belum ada parfum, keringat Rasulullah harum mewangi. Jadi ada jalan habis dilewatin Rasulullah, itu ketara. Ketorong. Orang pasti tahu. Orang itu pasti menengeri. Ini Rasulullah habis lewat sini. Baunya khas. Wangi keringatnya Rasulullah. Keringatmu? Pada karo keringatku. Sebagai manusia, Rasulullah ya berludah. Kayak kita juga punya ludah. Sama-sama punya ludah, tapi beda. Ludahnya Rasulullah itu obat. Masih ingat peristiwa hijrah? Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersembunyi di dalam gua, menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Capek, Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah tidur itu, dari salah satu lubang di dalam gua ada kepala ular yang beruntuk-untuk, berbetunjuk. Abu Bakar melihat, waduh, gawat. Kalau nanti sampai keluar ini ular menggigit Rasulullah yang lagi istirahat, bahaya. Refleks langsung tuh lubang ditutup pakai tangan Abu Bakar Siddiq. Blok. Ya namanya ular pengen keluar, lubang ditutup, gigit, cetek, racun menjalar. Abang biru, bahasa Indonesia ini bohong. Membiru tangan Abu Bakar Siddiq, bengkak. Aduh, sakit luar biasa. Soalnya ulangnya sing nyokot gampudi, ulah Arab. Ulah Arab itu gede. Beda karo ulah badung. Ulah badung iki cilik ungkil-ungkil. Iki ulah Arab. Abu Bakar Siddiq kesakitan. Gemeter, pucet, keringat bercucuran. Nah, keringat Abu Bakar Siddiq ini ada yang netes ke wajah Rasulullah. Rasulullah terbangun, dipandang wajah sahabatnya pucat, gemeter. Ditanya, kamu kenapa? Enggak. Takut. Rasulullah sedih, enggak ngaku. Kamu sakit ya? Enggak. Kamu berat meninggalkan Mekah? Enggak. Kamu malas ke Madinah? Enggak. Kamu takut? Enggak. Kok pucat gemeter? Akhirnya ngaku. Joko dulu. Dipegang itu tangan, diludahi sama Rasulullah. Cus, sembuh seketika. Idunya Kanjeng Nabi. Idumu salah naruh bisa panjang urusannya. Oh iya. Kalau ludah kita salah naruh bisa panjang urusannya. Kita nggak ngerti ada orang lewat ngidu gede, terus plak nang lainnya. Dawa urusan. Sama manusianya tapi beda. Yang kedua, dijadikan teladan karena Rasulullah itu pribadi yang sempurna kebaikannya, lengkap, komplit, cakep, komprehensif.
talenta, multidimensi, bisa dicontoh oleh siapapun, profesi apapun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang jadi guru, Rasulullah juga guru. Maka guru yang baik contohnya Rasulullah. Rasulullah yang guru. Rasulullah mengajar para sahabat, mengajar murid-muridnya, sehingga beliau bersabda, innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus untuk menjadi guru, guru bangsa, guru dunia. Aku pedagang. Kalau sampean pedagang, Rasulullah juga berdagang. Masih usia 9 tahun, dagangnya Rasulullah udah lintas negara. Udah ikut berdagang sampai ke negeri Syam. Sekarang jadi negara Syria yang lagi ribut itu. Maka berdagang yang baik kalau ingin berkah, contohlah cara berdagangnya Rasulullah. Saya ini militer, tentara, polisi. Rasulullah juga militer. Rasulullah itu jenderal, mimpin tentara di medan perang. Saya politisi. Rasulullah politisi handal, politisi ulun. Saya pejabat. Rasulullah kepala pemerintahan, kepala negara. Saya cuma buruh. Jangan cuma. Rasulullah juga buruh. Mulai kecil sudah buruh, menggembala kambing. Halo, kamu kok metu-wonten ini ya? Rasulullah tuh mulai kecil juga buruh, pekerja keras, kecil udah menggembala kambingnya orang kaya dengan upah sekian. Jadi mulai kecil ditempa dengan kehidupan yang sengsara, sehingga remaja nggak cengeng, dewasa tangguh. Orang itu emang kalau terbiasa sengsara, menghadapi kehidupan yang sengsara nggak kaget, karena udah biasa. Mengalami kehidupan yang enak, gak sombong. Soalnya kulino soro, wong iku nek kulino soro, ngalami urip soro, gak kaget, biasa. Ngalami urip enak, gak sombong. Iki macam meneng-menengan. Tapi orang itu kalau terbiasa hidup enak, ya bisanya cuma hidup enak aja. Disuruh hidup sengsara, menderita, gak bisa. Contoh, saya Anwar Zahid. Coba ngomong seru. Saya ini santri, biasa hidup sengsara. Belasan tahun di pesantren, panganannya yo kangkung, terong, iwak asin. Jadi misalnya saya namu ke rumah penjenengan, terus dikasih kangkung, terong, ikan asin, nggak kaget. Iku wis pangananku. Tapi umpama kok dijak nang restoran mewah, dijak nyate, aku yo nambah. Coba orang yang biasanya makan enak terus, kulinane mangan enak, restoran mewah, mangan enak, kaya kantung melembung, mesuguhi terong, mencret. Saya santri, biasa hidup sengsara, tidur yang gotaan tanpa tikar, tidurnya di ubin, di keramik, tanpa bantal, biasa. Maka sekarang misalnya saya suruh tidur geletak di masjid situ, ya iso. Di kampung turunan hotel bintang 5, ya tanah. Tapi wong iku nek kulinane urip enak, turune mesti hotel bintang 5, seprimpet sing mentul-mentul. Kok turunan masjid enggak linu encok. Oke, saya lanjut. Enggak kampung-kampung apa ini. Saya nggak jadi apa-apa, cuma kepala keluarga. Rasulullah juga kepala keluarga. Rasulullah punya istri, punya anak. Maka membina keluarga bahagia, contohlah keluarga Rasulullah. Nyambung. Misalnya ya, membina keluarga bahagia disuruh mencontoh Nabi Isa, nggak bisa. Nabi Isa gak nikah, udah keburu diangkat ke langit sama Allah. Nabi Isa gak tahu rabi. Nah terus orang ngaku jadi pengikutnya Nabi Isa punya anggapan bahwa nggak nikah itu ajaran Nabi Isa. Akhirnya dia ikut-ikutan nggak nikah. Mungkin aku narani ya mau bazir, tiga alat itu mah tiga nguyah. Jujur ya panas bro.
panas nganggur. Jujur, saya ini misalnya syarat untuk jadi kiai nggak boleh nikah, saya pilih berhenti. Gak jadi kiai gak paten. Itu yang kedua. Rasulullah itu pribadi yang sempurna, multi talenta, multi dimensi. Siapapun bisa mencontoh Rasulullah. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Karena Rasulullah itu ucapannya adalah perbuatannya, perkataannya adalah tindakannya, lesannya adalah hatinya. Dalam bahasa sederhana, satunya kata dan perbuatan. Apa yang dikatakan pasti dilakukan. Itu Rasulullah. Sampai beliau bersabda, ana awwalu fa'ilin ala ma fa'altukum bih. Aku adalah orang pertama yang mengerjakan semua apa yang aku perintahkan pada kalian. Kalau aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, aku orang yang pertama melakukan. Itu Rasulullah. Kita kan enggak. Kita tuh terlalu banyak ada dusta di antara kita. Kita tuh sering lain di bibir, lain di sama nggak nyaut, sama ngingeti banser. Dilanjut. Kalau balik nih. Zaman konsentrasi nang aku ae, jarno bansere gonta ganti yo biyen. Sebut banser rumah karepe dhewe biyen. Jangan konsentrasi ke sana. Jadi Rasulullah itu apa yang dikatakan pasti dikerjakan. Kita kan enggak. Mohon maaf. Kalau Rasulullah memerintahkan sedekah, Rasulullah itu orang yang paling ahli sedekah. Bahkan Rasulullah nggak pernah punya duit nginep di rumah. Nggak pernah punya duit nginep. Suatu saat selesai sholat jamaah asar bareng para sahabat, zikir, doa, kemudian ngaji bersama. Di tengah-tengah ngaji belum selesai, Rasulullah pamit, mohon izin, bentar, aku pulang dulu, ada kepentingan, nanti aku balik. Betul, nggak lama Rasulullah balik. Ditanya sama para sahabat, emang ada apa ya Rasulullah? Aku tadi lupa, masih ada duit 2 dirham di bawah bantal tempat tidur. Aku khawatir keburu matahari terbenam, masih ada duit yang nginep di rumahku. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu kalau mau tidur, terus keinget masih punya duit, itu nggak bisa tidur. Sama nggak kalau kita nggak? Sama, kita juga gitu. Jadi mau tidur, kamu nggak punya duit, nggak bisa tidur. Rasulullah mau tidur itu kalau masih teringat punya duit, nggak bisa tidur. Ya Allah. Kalau Rasulullah memerintahkan qiyamul lail, bertahajud agar hidup selamat mulia dunia akhirat, Rasulullah nggak pernah absen tahajudnya. Bahkan beliau mewajibkan tahajud untuk diri beliau sendiri. Nah, kita kan enggak. Kadang-kadang ceramah, kalau ingin hidup mulia, derajatnya tinggi, selamat dunia akhirat, istiqomahlah qiyamul lail, rutinlah tahajud, sing ceramah dhewe gak tau tahajud. Kadang berapi-api, saudara-saudara, jangan suka menggunjing, jangan suka ngerasani, karena ngerasani itu dosa besar. Al-Quran mengancam, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang yang suka ngerasani itu sama dengan memakan bangkai saudaranya yang dirasani tadi. Andaikan manusia itu tahu betapa besar dosanya rasan-rasan, disuruh memilih ngerasani sekali cetek sama berdiri mematung gak gerak selama 70 tahun, lebih dipilih berdiri kayak patung gak bergerak selama 70 tahun daripada ngerasani sekali, saking besarnya dosa. Orang yang suka ngerasani besok di akhirat siksanya pedih. Di dunia saja tukang ngerasan-ngerasan itu hidupnya pasti sengsara. Contohnya kayak tetanggaku, lo malah ngerasani tangganya. Rasulullah kalau merintah kerukunan, Rasulullah itu pribadi yang rukun dengan siapapun.
Jangankan dengan yang seakidah, dengan yang beda agama, rukun. Rasulullah punya tetangga Yahudi, punya tetangga Nasrani, punya tetangga Majusi. Sakit dijenguk sama Rasulullah. Sehingga karena akhlaknya Rasulullah yang mulia itu, tetangga-tetangga yang non-muslim itu mendapatkan hidayah dari Allah, tergerak hatinya untuk memeluk Islam karena akhlak Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Sekarang apa yang harus kita contoh dari Rasulullah? Pertama, ibadahnya. Jamaah sekalian, kalau ingin tahu siapa manusia yang paling tinggi budinya, jawabnya adalah Rasulullah. Kalau ingin tahu siapa manusia yang paling mulia akhlaknya, jawabnya Rasulullah. Kalau ingin tahu siapa manusia yang sama sekali nggak punya dosa, jawabnya adalah Rasulullah. Sama sekali nggak punya dosa, sudah dijamin surga. Tapi kalau ibadah, Rasulullah tuh kalau sholat malam, berdirinya lama, sujudnya lama, sampai kedua kaki beliau bengkak-bengkak. Aku yang ngerti, negeri ini ya ono sing sikile abang, tapi asam urat. Gak punya dosa, udah dijamin surga. Tapi kalau ibadah kok segitunya, sholat itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Kenapa? Karena Rasulullah merasa sebagai hamba yang sangat membutuhkan Allah. Rasulullah merasa sebagai hamba yang sangat lemah, yang sangat membutuhkan Allah. Ini pelajaran berharga buat kita. Kita manusia ini sesungguhnya nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Semua atas kuasa Allah, semua milik Allah. Sama gue gak pada semangat. Menungso ki asline gak iso apa, gak duwe apa. Kuwabeh kuasane Gusti, kuwabeh kagungane Gusti. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk menjalankan ibadah dan amal kebaikan. Tidak ada kemampuan untuk menghindari dosa dan kemaksiatan kecuali atas pertolongane Gusti Allah. Kali ini menungso ku asline gak iso apa-apa. Gak punya daya apa-apa, gak punya kekuatan apa-apa. Kalau ada manusia yang bisa ini, bisa itu, bisa gini, bisa gitu, itu karena ada yang bikin dia jadi bisa. Manusia ini kayak kabel ini loh, kayak kabel, ngelewer, ngelimpruk, gak punya daya, gak punya kekuatan apa-apa ini kabel. Loh, kabel kok bisa bikin lampu nyala? Karena nyambung ke setrum. Jawab. Kabel aslinya gak punya kekuatan apa-apa, ngelimpruk ini, gak punya daya, gak punya kekuatan. Lo kabel kok bisa bikin lampu nyala? Soalnya kabelnya nyambung nang kayak TV loh aslinya, kemelimpruk, gemeletak, gak punya kekuatan, gak punya daya. Lo TV kok metu gambare keluar suarane, mergo nyambung nang. Lah sampeyan iki asline yo gak iso apa-apa. Mulane nek pengen iso apa-apa, sampeyan kudu gelem nyambung nang Maha Setrum. Siapa Maha Setrum itu? Allah Subhanahu. Itu hacker itu dulu lah ngaji mana ini. Bukan konsentrasi kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, tak kasih contoh ya. Kalau sesungguhnya ini kata nulis mohon sorban keliling, infak pasti tulisannya. Enggak usah ditulis. Nilai enggak usah dikandani wis ngerti. Betul kan kalau itu ngono toh? Lu kasih nulis ya.
aku wis ngerti. Enggak ngerti gak diceluk kiai kan lho. Ceramah disurati. Bojoku enggak tau nyurati aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, tak kasih bukti kalau manusia itu sesungguhnya nggak bisa apa-apa. Ibu bapak para jamaah, andaikan manusia itu bisa, andaikan manusia itu bisa, maka orang yang paling sehat hidupnya, paling panjang usianya itu dokter. Nah, karena dokter itu paling ngerti penyakit, ngerti obatnya. Umpama menungso ibu iso, wong sing paling sehat, umurnya paling dawa, dokter. Dokter ngerti penyakit, ngerti obat. Tapi kenyataan ada dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Oh no, dokter spesialis kulit di gudikan. Periksa pasien sampai kukur-kukur. Wah, aku ya tahu ngerti orang dokter spesialis mata yang belen. Itu bukti kalau manusia memang sesungguhnya nggak bisa. Maaf, andaikan manusia itu bisa, orang yang pakaiannya paling bagus itu penjahit. Karena penjahit kan bisa membikinkan pakaian orang lain model-model, motif-motif macam-macam. Andaikan manusia bisa, orang yang pakaiannya paling bagus itu penjahit. Tapi lihat penjahit itu roto-roto, kelaminnya elek-elek. Soalnya saya nabi ditol. Apalagi penjahit perempuan yang gawe dasar ini. Ini taruh kalungan meteran. Enggak ben dasar elek sudah sedinggo. Andaikan manusia itu bisa, orang yang rumahnya paling bagus itu tukang. Tukang yang pintar gawe omah wong, model-model. Tapi sampean barangkali punya tetangga jadi tukang. Lihat, rumahnya pasti belum jadi. Tukangnya omahnya gak jadi-jadi. Sampai kebiasaan mati loh omahnya belum jadi. Ayo anak bujurnya tukang ngeklek. Andaikan manusia itu bisa, anak yang paling pintar itu anaknya guru. Kan guru secara zahir bisa minterno bocah nakal. Guru itu kan secara lahiriah bisa menjadikan anak yang bodoh jadi pintar. Maka andaikan manusia bisa, anak yang paling pintar itu anaknya guru. Tapi ada kok anaknya guru itu sekolah di kelasnya, dia itu peringkatnya sejumlah muridnya. Muridnya 42 ya peringkat 42. Makanya kiai-kiai itu putra-putrinya dipondokkan ke kiai lain. Kenapa? Ya karena nggak bisa mendidik anak sendiri, itu nggak bisa. Termasuk aku. Lainnya anakku lulus SD langsung tak pondok. Karena saya sadar, saya bapaknya nggak mungkin bisa mendidik anak saya sendiri. Ibunya juga nggak mungkin bisa mendidik anaknya sendiri. Di rumah juga ada pondok pesantren, ada sekolah. Tapi kalau anak saya mondok di tempatnya sendiri, sekolah di tempatnya sendiri, nggak jadi orang. Soalnya misalnya anak saya ngaji sama sekolahnya nakal, gablek, ustadz-ustadznya nggak mungkin berani nasihati. Gurunya rani rawani nuturi, guru ndi wani nuturi anak dia ini. Pengen kualat guru. Makanya begitu keluar SD, apa benar? Itu. Nah, pertimbangan kedua, anak itu kalau udah lulus SD, lulus MI, itu udah ngerti baik, guru udah ngerti bener salah, segera di pondok no. Ya biar nggak konangan lah. Barangkali bapak satu ketika subuh kawanan kan aman, nggak konangan. Emang manusia itu sesungguhnya nggak bisa apa-apa. Semua atas kuasa Allah. Nah, manusia itu aslinya nggak punya apa-apa, semua milik Allah. Ayo menungso ki asline gak duwe apa, kabeh dadane Gusti. Ini penting karena manusia ini sesungguhnya nggak memiliki apa-apa. Maka kalau hidupmu ingin tentrem, kalau hidupmu ingin bahagia, jangan pernah merasa memiliki.
Jangan pernah merasa memiliki. Orang itu kalau merasa memiliki, suatu saat pasti kecewa, suatu saat pasti susah. Kenapa? Karena kehilangan. Enggak paham ya wes. Maka saya sering sampaikan di mana-mana, kalau ingin hati tentrem, hidup bahagia, pakailah rumus tukang parkir. Tukang parkir meskipun dikasih mobil bagus-bagus mereknya, dikirimi mobil mahal-mahal harganya, nggak bangga, nggak sombong, biasa. Tukang parkir ini diberi mobil api-api, harganya lemparang-larang, biasa, nggak sombong. Nanti mobil diambil sampai habis, nggak sedih, cukup-cukupan. Masa ada tukang parkir mobil diambil kok diganduli, ojo. Nah, tukang parkir gendeng. Dikirimi mobil sebanyak apapun dia nggak bangga, nggak sombong. Mobil diambil sampai habis, nggak sedih. Kenapa? Karena tukang parkir nggak pernah merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Coba, titipan kok disombongkan, pantes apa enggak? Enggak pantes, wong titipan kok disombong. Misalnya sampean tak titipi mobilku kan ya rada api. Rogo. Misalnya saya mau pengajian, terus jalannya sempit, gang itu nggak bisa masuk mobil, terus titip mobil sebentar ya mau pengajian. Ya. Begitu saya berangkat, nah terus tak titipi, yes, mobil. Ini. Titipan kok disombong. Dititipi amanah berupa jabatan, dititipi pangkat, kedudukan, sombong. Ada apa enggak? Ada. Saya tahu orangnya. Namanya saya juga tahu. Dititipi pangkat itu sombong. Namanya Raja Fir'aun. Itu kan dititipi kedudukan, dititipi pangkat, sombong. Maka kalau ada orang yang dititipi jabatan, dititipi pangkat kok sombong, berarti dia anak buahnya Raja. Dititipi harta, kekayaan, itu maunya Allah. Tuh loh, ada masjid, di masjid itu ada TPQ, ustadz-ustadzanya butuh kesejahteraan, santri-santrinya perlu kelengkapan, kasih sumbangan. Tuh ada anak-anak yatim butuh biaya pendidikan sekolah, pendidikan ngaji, kasih santunan. Tuh ada gedung TPQ, tuh ada gedung madrasah diniyah, bantu. Maunya Allah gitu. Mau dikasih kekayaan berlimpah, duitnya wakil, medite itu likur setan. Ada apa enggak? Orangnya datang, duduknya di kursi warna merah. Ya Allah. Makanya nanti bentar panitia nanti keliling, siapkan infak terbaik. Orang yang cerdas itu yang diinfakkan yang terbaik, karena sadar yang diinfakkan itulah yang miliknya sejati. Yang dimakan, yang dipakai pasti rusak, binasa. Yang disimpan belum tentu itu milik kita. Yang disedekahkan, yang dijariahkan, yang diinfakkan, itulah milik kita yang sesungguhnya. Sing sampeyan pangan, sing sampeyan sandang, sing sampeyan gawe rusak. Sing sampeyan simpen ditumpuk-tumpuk ning bank, belum tentu itu jadi milik sampeyan. Betul? Kadang milik dokter. Iya. Lamun di simpenan 2 miliar. Bojomu kena kanker payudara operasi ping 10. Entek. Ternyata yang sampeyan simpen itu duit dokter. Tapi yang sampeyan infakkan, yang disedekahkan, yang dijariahkan, yang untuk membiayai anak-anak yatim, untuk berjuang di jalan Allah, itulah yang resmi milik sampeyan. Sampai ke akhirat terus mengalir pahalanya. Tolong yang sudah siap 2000 dimasukkan lagi. Ganti. Aku ngerti ono sing modus 2000. Baleno. Sini.
Yang kedua, amanah itu harus dijaga, dipelihara. Kalau titipan nggak dijaga, nggak dipelihara, yang nitip pasti marah. Betul? Sampeyan sendiri misalnya nitip motor ke orang, karena sampean mau ke pasar, nitip motor, bentar ke pasar, begitu balik, spion pecah, knalpot protol, bemper remuk, marah apa enggak sampean? Marah. Ya marah. Yang dititipi nggak tanggung jawab, titipan dirusak. Lah sampeyan lho dititipi Allah anak telu wae kok rusak kabeh nang. Anak pertama kerjaane anak kedua nyopet, ngerampok, anak ketiga genda. Allah pasti marah. Kamu tuh tak titipi anak 3 kok rusak kabeh. Indonesia ini titipan Allah, diserahkan ke kita, dan titipan ini gak gratis saudara-saudara. Melalui perjuangan yang panjang dan teramat berat, dengan air mata, keringat, darah, bahkan banyak nyawa yang jadi korban untuk mendapatkan Indonesia, titipan yang bernama Indonesia. Kalau sampai rusak, Allah pasti marah. Kenapa banyak terjadi bencana? Ya karena negara kita dirusak. Yang merusak siapa? Ya yang dititipi. Siapa yang dititipi? Ya sampeyan barang. Secara umum bisa juga Indonesia kok. Dunia itu dititipno Allah nang menungso. Maka kalau titipan Allah berupa dunia ini sampai rusak, sama nggak tahu ngerti orang wong nelpon ya, wong nelpon kok gede nyawanya. Biar mau kita diutang ya, kita diutang. Nah, serius ya. Halo, dilanjutkan ini. Iya ya. Ini lagi mulai kumat ini. Dunia itu titipan Gusti Allah. Lek sampai rusak, Allah marah. Maaf. Lah rusaknya dunia ini karena apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya dunia ini ya karena rusaknya moral manusia, rusaknya perilaku manusia, termasuk kadung rukun. Istighosah tiap malam diikuti jutaan umat, zikir sampai lambenin jedir. Tapi kalau warga masyarakat ada yang congkrang nggak mau rukun, gak mungkin diijabah itu doa, gak mungkin diijabah itu istighosah. Wis gak usah istighosah, gak usah ndonga lek masyarakatnya rukun. Rahmate Gusti Allah disokno nanggone masyarakat sing belum rukun. Sing apik yo istighosah yo rukun, yo zikir yo ndonga yo rukun. Ini kudu mulane ana usaha ana donga. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Ya usaha ya doa, usaha saja gak mau doa, sombong itu orang. Doa saja gak mau usaha, omong kosong. Kayak ada santri pondok ujian, kepengen nilainya bagus, kepengen lulus, wiridan. Gak gelem belajar, gak gelem sinau. Iki mesti siji gak lulus, loro mulih dadi dukun. Wiridan dongo tapi yo belajar yo sinau, paham? Bangun masjid yo dongo yo kiyaine sing motor tasbih. Sumiati. Kiyaine sing dongo, ya senang ya basir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Enggak suwe-suwe. Ya Latif ya Latif terus ya dana. Lah sing sugih ngirim dana.
Anggitmu bangun masjid cukup ditakdiri ke Allahu Akbar menara geludak. Padha karo ana wong lanang, ada laki-laki pengen punya anak, wong lanang lu pengen duwe anak. Mesti itu ganti apa-apa Nobel di Fatihah. Tapi yang berbunyi waktu itu dibuka set Al-Fatihah. Buka diuke-uke gelas. Sesuk bunyi yang ngono dibuka waktu set Al-Fatihah. Ayo neken napa mboten? Fatihah yo Fatihah, tapi yo ambek dikonokno. Betapa di Fatihah dadi. Lah nek di Fatihah kok dadi saiki aku praktek kan. Mburi samu ngake ojo-ojo. Entuk kene Al-Fatihah pelan-pelan. Ini sabun kumat itu kan. Rusaknya dunia ini karena rusaknya moral manusia. Sehingga pentingnya moral sampai Rasulullah memproklamirkan diri innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Diutusnya untuk dandani moral, menyempurnakan moral yang baik, yang sempurna. Nah kalau dunia ini rusak gara-gara kerusakan moral manusia, Allah nanti marah. Kalau Allah udah marah, makhluk-makhluk yang lain disuruh demo sama Allah. Cara Allah marah gitu, makhluk yang lain suruh demo. Hujan, dalam, demo, siap. Akhirnya hujan itu turun nggak wajar, nggak kecil-kecil. Langsung gede-gede, klotak, hujan es. Oh, sampean cari golekno sirup. Kalau hujan es. Angin, ya Allah, demo, siap. Ya topan, ya badai, lesus. Nah, kalau kerusakan makin parah, nah ini yang memimpin demo. Puting beliau. Nah, dari CTV pentil muter. Udah pentil wirain. Bumi siap demo. Longsor, gempa. Ngono carane. Laut siap demo. Mutah lautnya. Kalau moral nggak diperbaiki, akhlak makin rusak. Nanti yang mimpin demo laut itu ratunya, namanya Al-Mukarramah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Iya. Nah, kalau udah dipimpin sama Bu Nyai Tsunami, belum kemarin yang di NTB saja terasa dampaknya sampai nang Bali kok. Makanya kelakuan yang rusak tutupnya. Pengen diwalik karo Gusti. Mohon maaf. Gunung siap demo. Akhirnya gunung ngentut. Ya kalau yang demo manusia, polisi turun mengamankan. Lah kalau yang demo gunung, siapa yang turun? Mbak Marijan. Mbak Marijan wis lewat, bro. Wis berangkat sih. Di sana udah ketemu sama Mbak Surip. Ngopi rokok-rokokan. Mbak Marijan ini hari lagi sedih, termenung. Ditanya sama Mbak Surip, "Kenapa Mbak? Aku sedih, gunung-gunung kok pada mau ngentut." Kata Mbak Surip, "Pengen nilik itu Mbak, ayo tak gendong." Gendong. Maka ayo berkuat akidah sekarang. Masa boleh berubah, akidah jangan sampai goyah. Zaman boleh berganti, iman jangan sampai mati. Sering ke saya ya. Hidup di zaman kayak gini, pokoknya akidah itu jangan sampai berubah. La ilaha illallah Muhammadur. Oke, la ilaha illallah
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan ditaati kecuali Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, mohon pertolongan apapun hanya kepada Allah. Sudah sering disampaikan. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Kita yakin Muhammad adalah nabi terakhir, pamungkas dari para rasul, penutup dari para nabi. Artinya setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi lagi. Maka kalau ada yang ngaku-ngaku jadi nabi, jangan dipercaya. Wah, itu orangnya jenggotnya panjang, walaupun jenggotnya 7.560 meter, nggak usah dipercaya. Surganya lebar, walaupun surganya kayak Batman, nggak usah dipercaya. Loh, Indonesia ini udah bener orang-orang yang ngaku jadi nabi. Loh, anehnya pengikutnya itu yuk ada aja. Masyarakat kita itu masih latah ya. Teknologi udah secanggih ini, informasi udah secanggih ini, ya masih ada aja yang kayak gitu. Ya Allah, ya Allah. Ya saya ingatkan kembali pikiran kita. Ini kan lagi ramai juga itu namanya. Siapa yang di Jawa Barat itu, yang ada di Garut itu, ngaku jadi nabi. Bapak juga itu. Hah? Nah ya itu, sensen tuh coba itu. Nabi ya sensen. Masih sang senso tuh Bapak. Ya, ini untuk mengantisipasi ya, mengantisipasi kita kirim dulu ingatan kita. Dulu ada Al-Qiyadah Islamiyah, pimpinannya ngaku jadi nabi, namanya Ahmad Musaddiq. Siapa dia? Guru olahraga. Guru olahraga jadi nabi, umatnya jak pencolotan. Dia tuh ngakunya dapat wahyu, menerima wahyu itu di Bogor. Saya tuh berpikir, apa malaikat Jibril belakang nang Bogor? Emang mau ke puncak? Tangkap sama polisi, penjara 4 tahun. Meresahkan. Ada lagi habis itu di Bandung, ngaku jadi nabi, namanya Suyuti, tukang cukur. Pengikutnya yomo aing. Tangkap sama polisi, penjara lagi. Terus ada perempuan namanya Lia Aminuddin. Nah, bikin komunitas Eden, jadi Lia Eden, malah ngaku jadi malaikat Jibril. La haula wala quwwata illa billah. Jadi malaikat Jibril tahu menstruasi. Ya karena sesat dan menyesatkan, tangkap sama polisi di penjara. Ini prestasi polisi Indonesia itu bukan cuma teroris yang berhasil ditangkap, malaikat Jibril itu. Makanya sampean doa yang mudah-mudahan sebentar lagi malaikat Israel yang ditangkapnya, yang aman, gak mati-mati. Yang lucu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat itu ada agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya bernama Tugimin. Subhanallah. Jenenge lo Tugimin. Kok dadi nabi, dadi kiai lo gak sangar blas. Kiai Tugimin. Gak sangar blas. Misalnya diundang suruh kasih ceramah, misalnya ya. Hadirin hadirat yang berbahagia, ma'asyiral muslimin wal muslimat, tibalah kita pada acara yang kita nanti-nantikan, ceramah agama Islam yang akan disampaikan oleh Shahibul Fadilah was Sa'adah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tugimin. Sekarang ke-11. Ini sholawatan yang kacau. Ini kan enak sholawatan. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Lalu sing mau. Ya Habibi ya Tugimin ya. Kayak plus. Ya kalau sekarang sih nggak sampai level ngaku nabi lah. Mungkin ya mau ngaku wali lah. Dengan modal apa? Atribut. Ya modalnya atribut. Pakai atributnya ulama, akhirnya dapat label ulama. Sampean jangan mudah tertipu dengan atribut. Apalagi yang hanya mengandalkan atribut, padahal dia suka bikin ribut. Itu sesungguhnya hanya tukang khas. Kalau ulama beneran itu ahli tahajud, ahli emas. Zaman kudu cerdas, zaman harus cerdas. Hidup di era seperti ini harus cerdas. Emas itu umumnya berwarna kuning, tapi nggak semua yang warnanya kuning itu emas. Nah kalau semua yang warnanya kuning emas, berarti sampean pagi
keluarin mas. Ulama itu umumnya pakai sorban, tapi nggak semua yang pakai sorban itu ulama. Oh jangan ndak sih beli gombal nggak ulama. Salah ndak sih beli gombal. Nongkone apa? Pasar-pasarnya akeh kok. Kepala diikat pakai itu loh. Umumnya pakai sorban tapi nggak semua. Wong itu cuma pakaian, namanya atribut. Paham? Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Oh ya, itu rasanya asin mesti, tapi nggak semua sih asin itu ya. Contohnya umbelmu. Makanya jangan namanya, wah ibu kiai, ibu ustad, delok se nasab dan sanad keilmuannya. Berarti tidak nol. Apalagi yang sukanya menghujat, mencaci maki, ngilok-ngilok no, goblok-goblok no. Islam nggak pernah mengajarkan seperti itu. Islam nggak pernah mengajarkan. Ya setahu saya yang bodoh ini, Islam nggak pernah mengajarkan seperti itu. Islam itu mengajarkan kelembutan. Setahu saya yang goblok ini. Lek pemahaman saya kok gini, orang yang sukanya menjelek-jelekan orang lain itu menunjukkan kalau dia orang jelek. Kalau orang baik itu malah husnudzon, yang dibicarakan ya kebaikan orang. Untuk meniteni dan menengeri. Orang itu kalau baik, ya sukanya membicarakan orang-orang baik. Membicarakan kebaikan orang. Tapi kalau orang jelek itu sukanya menjelek-jelekan orang, membicarakan kejelekan orang. Setahu saya yang bodoh ini kok kayak gitu. Setahu saya. Tak kayak contoh, zaman dua anak sekolah kok pinter. Nggak usah diceritain ya kandangnya yang pinter-pinter. Tapi anakmu sekolah kok bodoh. Nggak usah diceritain ya konconnya yang bodoh-bodoh. Sampean punya anak sekolah peringkat 4. Sampean sombong. Ya Allah nak, ibu bangga, mama seneng. Anak mama peringkat 4 sekolah. Pinter. Kok anak mama peringkat 10 mana mama wis seneng. Meniki sok peringkat 3, peringkat 4. Mama seneng. Enggak ada zaman ngomong lah ini. Ma aku lu sek kalah, ma aku cuma peringkat 4 kok. Cindy itu peringkat 1, peringkat 2 Rizky, peringkat 3 Sita, aku cuma peringkat 4. Loh, yang diceritanya yang kancane yang pinter-pinter. Nah sampai misalnya dua anak ya sekolah peringkat 38. Ya zaman lo, nah peringkat 38 ini bapak yo isin. Gak peringkat cici loro ya sagagae masuk 10 besar ngono bapak bangga, bapak seneng. Masuk peringkat 38 ini bapak ya isin duwe anak sekolah peringkat 38. Anakmu jawab lah ngene, aku sik luwung Mbak 38. Tono peringkat 54. Ruti sudah papat peringkat. Sing diceritane yang kancane bodoh-bodoh. Nah. Iya. Ora melu nyangoni ora usah cerewet. Waktunya tinggal sedikit ini. Bentar ya. Ini belum infak kelilingnya ini. Dewa Sora nyurati. Ini baru soal ibadah loh. Baru soal ibadah. Padahal masih banyak. Nah, besok disambungkan soal agenda. Yang kedua soal akidah. Nah, akhir-akhir ini kan banyak yang maulid bid'ah, takwilan bid'ah, yasinan bid'ah. Macam-macam. Ini. Simple saja. Itu satu tujuannya agar umat Islam itu lupa dengan sejarah. Yang kedua, agar mudah dipecah belah. Tujuannya cuma itu. Makanya
Kalau saya di mana-mana seluruh penjuru Indonesia ini saya selalu menghimbau saudara-saudara saya, teruskan tahlilan, teruskan manakiban, terus sholawatan. Selama setiap daerah ada jamiah sholawatan, yasinan, tahlilan, manakiban, demi Allah Indonesia nggak akan bisa dipecah belah oleh siapa. Misalnya belum tahlilan, yasinan, manakiban tiap lingkungan, tiap kampung mesti rukun. Mesti rukun. Kampung-kampung yang nggak rukun itu karena nggak ada komunitas, nggak ada perkumpulan. Ketemu nggak kenal kok. Kon rukun piye? Halo. Sing lucu mana ya nek sing kepengin memberantas tahlilan. Ngipi. Ingin memberantas tahlilan di Indonesia, ngipi. Ribuan pondok pesantren di Indonesia, jutaan santri, belum lagi jamiahnya, semua diajarkan tentang tahlilan, mengamalkan tahlilan. Lu kok mau diberantas lu? Nipi. Biasanya aku berantas sih lo pirang kelintir. Nipi. Kalau kita kan nggak sampai seperti itu toh, kita nggak pernah menjelek-jelekkan. Anda nggak suka tahlilan, saya suka tahlilan. Ada ayatnya kok. Silahkan kalau Anda nggak suka nggak apa-apa. Saya suka. Tetap saling menghormati, tetap saling menghargai. Ayatnya ono. Lana akmaluna walakum akmalukum. Bagi kami amal kami, kami suka tahlilan. Bagi kamu amal kamu, memang kamu nggak suka tahlilan. Ayo kita jalan sama-sama menghargai. Kalau Anda non Muslim, saya Muslim. Ada ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Mungkin bukan saudara seiman seakidah, tapi tetap saudara, sebangsa, setanah air, tetap saudara. Tiap apa tetap dulu. Yang beda kan akidahnya. Tapi manusianya sama, kemanusiaannya sama. Berbuat baiknya juga sama. Saya nggak mengatakan kalau semua agama sama. Kupingmu ngono. Prinsip-prinsip dalam beragama itu sesungguhnya sama. Dalam Islam pun berakhlak juga ada 3. Berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama, berakhlak kepada lingkungan, kepada alam semesta. Podo karo titik-titik kerana tadi. Kali aku yang tri yang berkerana nek Pak. Aku mau cerita karena pikiran kerana iya 3 penyebab kebahagiaan. Berakhlak baik kepada 3 tadi. Podon urusan-urusan sosial. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ana sing lucu maneh. Kan nek tahlil aslinya la ilaha illallah. Itu kata benda. Nah kalau dikerjakan jadi kata kerja, namanya tahlilan. Kalau kata benda, tahlil, itu kata benda. Nah dilakukan berubah jadi kata kerja, namanya tahlilan. Yasin, kata benda. Kalau dilakukan jadi kata kerja, namanya yasinan. Oh, nah kalau tahlil la ilaha illallah oleh. Nah tahlilan kok gak oleh. Yasin, maca surat Yasin mulai Yasin sampai wa ilaihi turja'un. Oleh, nek yasinan kok gak oleh. Iku padha karo katok, kata benda. Nek dilakukan jadi kata kerja, katokan. Berarti katok oleh, katokan gak oleh. Ini kita orang menunggu ribet. Wah itu kenapa sih masjid kok pakai dipasang gedung? Bid'ah, nggak ada tuntunannya, ayat Qurannya nggak ada, hadis Nabi juga nggak ada. Nah, terus tak tanya, lah kamu kok bilang kita? Oh iya, jarene. Ya kamu ngomongi, lewat ngajimu lu lagi tekan kitab Fathul Jarene. Paling tambah kitab siji namanya Raudhatul WhatsApp. Gurune paling ya Syekh Google radhiyallahu anhu. Ya nggak tahu ngaji kok itu fikih, orang tahu ngaji usul fikih. Al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yakuna dalil ala tahrimi. Allah tak mau coba yang ngerti.
Asal dari segala sesuatu itu boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarang dan mengharamkan. Aslinya malah oleh. Selama nggak ada larangan, ayo boleh no aku larangan beduk nggone Quran nggone hadis. Neneng gua tuh hromu al beduk. Tak bilangin beduk itu bukan agama, itu budaya. Bukan panggilan sholat, hanya tanda masuk waktu sholat. Nggak usah pasang beduk juga nggak apa-apa. Kalau udah masuk waktu, dulu belum canggih ini. Kalau udah masuk waktu, nang keliling kampung bunga-bunga. Bisa. Masuk waktu bisa. Nanti peritil ini. Para wali itu cerdas. Biar nggak terlalu ribet, ya pakai alat lah, sekali pukul warga masyarakat udah ngerti semua. Oh ini berarti udah masuk waktunya sholat, maka dipasang kentongan sama beduk. Masuk waktu sholat isya, kentongan dibunyiin tong 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 tong, ganti beduk tong. Ini masyarakat dengar, oh udah masuk waktu sholat, ini udah masuk waktu sholat. Nggak usah kasih tahu satu persatu, rumah ke rumah, door to door, paham? Itu juga pelajaran. Udah masuk waktu sholat, masyarakat dikasih tahu, ayo jamaah dong. Ini loh masjid masih kotong, masjid masih kotong. Gak ada yang berangkat, bentuknya marah. Oh, ngomong itu gendeng. Saking gak terima nih dolang tong masjidmu kotong ini loh gendeng. Lah untuk panggilan sholatnya ya tetap azan, gitu loh. Lah kalau beduk dianggap bid'ah itu harus dicopot, harus dilepas, bid'ah itu, itu budaya. Kalau beduk yang budaya dianggap bid'ah harus dilepas, motor yang kamu naiki tiap hari itu juga budaya. Jual, itu karena untok. Kanjeng Nabi numpak untok, karo khimar digol itu. Apa yang gue cekel itu ya budaya. Gantingan boleh umplung kantang benang ini apa nggak ribet kalau semua. Mulanya dulu awal-awal Islam yang dirintis oleh para wali, damai, sejuk, aman. Gak ada keributan, gak ada persoalan. Dan terus mulai datangnya aliran-aliran Islam yang mengklaim dirinya sebagai Islam modernis. Ini gila sih mulai ngerusak tatanan. Makanya perlu diantisipasi ahlus sunnah wal ngono sing tak terang nek arep mau. Iya lanjut gak mau apa. Pertanyaannya ini wani liro. Tambah terus kan cara kerja berarti jenenge lembur. Lembur yang hitungannya dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sekarang satu lagu sholawat dulu sambil panitia keliling infak, nanti disambung lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo konco-konco ya, saya istirahat. Hampir 2 jam aku sama ngomong. Ayo konco-konco panitia agak cepat ya karena waktu. Ya, kalau menurut undang-undang kan jam 11. Kalau prinsip dengan yang seakidah, kita itu kal jasadil wahid, kayak tubuh yang satu. Ada organ yang sakit, organ yang lain ikut ngerasain. Tapi kalau secara umum, halo, bisa umum karo kerdus. Iki gawean prinsip kun kal yadain, wala takun kal udhunain. Jadilah kamu seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Apa filosofinya? Saya tanya dulu, tolong dijawab. Tangan kita 2, betul? Nah, kedua tangan kita itu sama apa beda? Sama apa beda? Beda, kok samain tanganmu kiwa karo.
Ganteng om. Ya beda dong, kanan sama kiri. Letaknya beda, posisinya beda, fungsinya beda, gerakannya beda. Beda. Tapi saling mengerti, saling menghargai, nggak saling iri. Coba kalau tangan kiri gatel, tangan kanan tanpa diperintah tak ukur, krek. Giliran kanan yang gatel, kiri tanpa dikomando ya ganti tak ukur. Gatel karo kukuran. Ketika kiri gatel, tangan kanan otomatis garuk. Ketika kanan gatel, yang kiri garuk. Coba. Halo. Subhanallah. Tangan kanan ini bagian yang baik-baik. Tugasnya dia menerima tamu, silahkan. Dadah. Coba tangan. Nulis. Tanda tangan. Menerima duit. Tangan kanan. Yang kiri tahu diri. Aku sadar kok tugasku seksi kebersihan. Enggak. Ada tamu, aku saja monggo. Ya malah dicuklek uang. 5 duit tangan kiri ditampel uang. Sadar dia tugasku kebersihan. Bagian awok-awok. Tapi tangan yang kanan ini enggak mentang-mentang. Dia juga menghargai kiri. Aku juga ngerti tugasmu kebersihan. Kalau aku bagian menerima duit, nanti begitu dapat duit tak beliin jam yang pakai kamu. Loh. Gitu loh. Tak beliin cincin yang pakai juga kamu. Ketika jalan, kanan maju, kiri, aku tak mundur. Ketika yang kiri maju, kanan, aku ke belakang. Jadi jalan itu enak. Loh. Maju karo malah kayak vampir. Kanan maju sing kiwa aku tak mundur, kiwa maju aku tak mundur sing tengen, gitu loh. Jangan kayak kedua telinga dekat tapi nggak pernah ketemu. Ayo kupingnya sapa kiwa tengen sing tau betul. Deket tapi nggak pernah ketemu, nggak punya kepedulian sama sekali. Kuping kiri gatel, kanan gak ngurus. Jangankan gatel, cureken gitu gak ngurus. Kuping kanan borokan, kiri yang nggak ngurus. Gitu. Kalau yang kanan dipakein anteng, kiri, aku juga harus pakein anteng dan harus sama. Mungkin yang gede ini cilik mau. Tak paham ya wes nek itu kayak contoh caton ini saya tak paham. Gini loh. Orang yang bekerja sama itu nggak selalu bersama-sama. Kadang-kadang ibu itu salah pasang doa. Ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang setia, mendampingiku selamanya, selalu mendampingiku selamanya. Itu salah. Dan bojomu setia selalu mendampingimu selamanya, malah bojomu gak kabel duit. Nggak sama ngisin didampingi, nanti didampingi tambah loro sampean. Terus terakhir waktunya habis, udah lewat jam 11. Wis melanggar ini bro, melanggar. Coba terakhir soal akhlak. Ya Allah, kita di dunia ini statusnya perantau, bukan penduduk asli. Ya. Aku yang ngerti wis melanggar ya. 5 menit. Kayak sampean zaman di sini kan perantau tuh asalnya. Gitu loh. Nah, kita di dunia ini statusnya perantau, bukan penduduk asli. Nah, namanya perantau suatu saat pasti pulang. Makanya orang yang sudah selesai merantau di dunia disebut berpulang ke rahmatullah. Karena merantaunya sudah selesai. Namanya perantau suatu ketika pasti pulang. Ada perantau kok gak mau pulang, itu perantau gablek. Nah, akhirnya dipulangkan paksa. Nah, misalnya merantaunya ke luar negeri, terus gak mau pulang, deportasi.
Pulangkan paksa. Ning dunia ini merantau gak mau pulang, dipaksa sama Gusti Allah. Itu brono teleler. Mulai apa nih sampai? Perantau harus mikir pulang. Ada perantau gak mikir pulang, itu perantau bahlul gitu. Mikir pulang. Nah kita kan merantau dari alam azali, merantau lagi ke alam arwah, merantau lagi di alam rahim, alam kandungan. Sekarang merantau di alam dunia. Nanti merantau lagi di alam barzakh, namanya alam kubur. Pernah dengar kan alam kubur? Masa nggak pengen jalan-jalan ke sana? Nah, terus berapa lama kita merantau? Ya ada yang lama, ada yang sebentar di dunia ini. Kalau Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Muhammad 63 tahun. Itu sebagai simbol umat Nabi Muhammad ya berkisar segitu, kurang lebih 63 tahunan. Maka yang sekarang usianya udah 62 tahun, 11 bulan 29 hari. Kok diguyu dah? Berarti kurang 1 hari 63 tahun. Ya aku nek ngomong ngono aja. Nah terus ya Allah saya ini mikir, saya ini kalau pengen masuk surga kok mengandalkan amal ibadah, rasa-rasanya harapannya tuh tipis. Kalau saya ingin masuk surga kok menjaga ibadah, pahala, amal saya kemungkinannya kecil, bahkan bisa dikatakan nggak ada kemungkinan, nggak ada harapan. Jujur saya tahu ibadah saya seberapa, sholat saya seberapa saya tahu, puasa saya seperti apa saya tahu, sedekah saya sebanyak apa saya tahu, saya menolong anak-anak yatim sebagaimana saya tahu, zakat saya berapa, baca Quran saya berapa, saya yang paling tahu. Dan saya juga tahu berapa banyak dosa saya, apa saja maksiat yang saya lakukan, saya juga tahu berapa banyak kezaliman saya juga tahu. Maka jujur, kalau saya ingin masuk surga dengan mengandalkan amal dan ibadah saya, nggak ada harapan. Saya lain informasi itu. Nah itu nggak usah dihitung sekarang. Saya nggak ada harapan. Terus saya itu berpikir gini, Nabi Adam yang sudah tinggal di surga, gara-gara kesalahan sekali saja memakan buah khuldi, dikeluarkan. Padahal Nabi Adam sudah tinggal di surga, cuma salah sekali dikeluarkan. Kita yang kesalahannya nggak terhitung kok malah pengen masuk. Sampean waras. Tak ini. Nabi Adam itu sudah tinggal di surga, cuma gara-gara kesalahan sekali saja dikeluarkan. Kita kesalahannya nggak terhitung kok malah pengen masuk. Situ sehat. Untung kita punya Tuhan Allah yang tidak pendendam, tapi Allah maha ramah sekaligus maha rahmah, penuh kasih sayang. Andaikan Allah pendendam, habis sampai nakal dihukum, maksiat disiksa, entek ngintip pengadus langsung matamu kero, nonton turis itu picek nyolong utawa njawil blokong kiting ciker. Allah nggak kayak gitu. Ayo wong itu kok ngrasani lambene merotoni sailate. Enggak, zina ono ane kuklek. Kari nduk jero. Enggak seperti itu. Allah nggak mau pendendam. Allah malah gini, hei manusia, aku tahu dosamu banyak, tapi kasih sayangku jauh lebih banyak. Aku tahu dosamu besar, tapi ampunanku lebih besar. Kalau kau mau menangis di hadapanku, aku akan tersenyum memandangmu. Kalau kau jalan menujuku, aku akan berlari menyambutmu. Ngerti bahasa ini ngerti bukan? Kuatir mereka ngerti. Engkau mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadamu sehasta. Untungnya Allah kayak gitu. Sebanyak apapun dosamu, ampunanku jauh lebih banyak, rahmatku jauh lebih luas. Asal kamu mau bertaubat, menuruti apa yang aku inginkan, surga tempatmu, ridhoku akan aku berikan kepadamu.
Yang kedua, untung duwe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sama iso jagakno syafaate Kanjeng Nabi, pertolongane Kanjeng Nabi. Ile gak dituni Kanjeng Nabi bumbuan sampean. Nah caranya mahabbah mencintai Rasulullah, membela Rasulullah itu caranya bersolawat kepada Rasulullah, terus menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah, itu membela Rasulullah. Dan dia yang paling layak mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina